Kalau emang lo mau kayak gitu, gua lebih mending orang yang video call seks tapi bayar. Memang mereka bekerja untuk seperti itu dibandingkan yang lo harus mengelabui dan menghancurkan mental orang dan psikis orang sih. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Good day everyone, as you know my name Independent Das, aka Julian, balik lagi sama gue di konten yang pastinya ngaco. Dan kalau kalian yang udah sering nonton konten gue, kalian udah tau lah gue akan ngebahas apa biasanya. Kali ini gue bikin konten beritanya dari Tribunnews, tribunnews.com nih ya. Jadi ini diposting masih baru-baru dan sadly ini bukan tentang corona karena ya udahlah corona ya udahlah gitu loh, mati aja gitu loh. Ini nggak usah nunggu corona kalau mau mati ya. Dan kali ini beritanya ini dari siswi, yaitu siswi MTS tepatnya di Tasikmalaya. Katanya dia diperas sejumlah uang yang sebesar 350.000 oleh pacarnya dan diancam santet dan diancam santet keluarga sama orang yang meras ini dan disebar video bugilnya kali ya, dibilangnya video panas tuh, videonya sambil masak nasi goreng. Enggak gitu juga ya. Langsung aja kali ya ke beritanya. Oh ya, by the way, linknya ada di deskripsi kalau kalian mau baca lebih lengkap ya, karena gue nggak akan baca selengkap-lengkap sih karena satu gue males dan kayak ya udah lu baca juga dengan gue doang gitu maksud gue. Jadi yang pertama-tama ada gadis berusia 15 tahun melaporkan dugaan pemerasan pada polisi. Siswi MTS asal Kabupaten Tasikmalaya ini mengaku telah diperas oleh mantan pacarnya yang berinisial E berumur 23 tahun. Berarti ini ada seorang cewek umurnya 15 tahun punya mantan umurnya 23 tahun. Oke, nggak beda jauh, lebih masih parahan gua. Oke ya. Nggak ada pedofil, biasa aja, masih biasa menurut gua. Dan katanya kepada polisi si perempuan ini mengaku diancam akan disebarkan video panasnya oleh pelaku. Maksudnya mungkin mereka lagi having sex, mereka lagi ngewe, direkam dan diancam kali ya. Mungkin kayak gitu. Dan saat melakukan pelaporan, korban didampingi ibu kandungnya beserta tim Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Oke, berarti ini kasusnya udah sampai ditanganin sama Komnas Perlindungan Anak ya. Mereka juga datang ke ruang SPK. SPK tuh gue nggak paham gue. Polres Tasikmalaya Kota. Usut, katanya korban pertama kali mengenal pelaku di media sosial Facebook 11 bulan yang lalu. Berarti seenggaknya sekitar hampir 1 tahun kali ya, hampir 1 tahun yang lalu. Dan katanya lanjut tukeran nomor handphone, tukeran WhatsApp. Dan Juni 2019 tahun kemarin, korban mulai diminta untuk melakukan adegan. Oh, jadi ini VCS, bro. Jadi mereka tuh video call gitu loh. Terus katanya korban awalnya selalu menuruti permintaan korban selama ini. Berarti mereka tuh sebenarnya pernah ketemu atau enggak juga gue nggak tahu ya. Jadi mereka selalu video call, tapi video callnya mungkin bugil kali ya, sambil mandi kali ya. Nggak tahu juga. Dan ketika kayak gitu selalu minta lewat video call, mungkin direkam sama si E ini, mantannya si cewek ini. Dan masalahnya muncul pada Februari 2020. Jadi sebenarnya mantannya itu nggak mau putus sama si cewek ini, tapi dia ngancem kalau akan disebar. Aduh, ini tuh 1,1 banding 1 juta sih kasus kayak gini sih. Gue udah sering banget, dan yang kayak gue bilang, temen gue pun pernah kena kasus kayak gini gitu loh, dan gue tahu gitu. Dan si ceweknya tuh pernah diminta untuk ngirimin duit 350.000 dan selalu ngancemnya yaitu nyebar video. Tapi anehnya si pelakunya, si mantannya ini ngancem juga bahwa keluarganya katanya akan disantet dan selalu akan membawa-bawa video itu kemana-mana. Maksudnya dalam artian udah keluarganya mah disantet, dia bugil kesebar kemana-mana, dan sampai akhirnya videonya juga kesebar nih gitu kan. Makanya si korban ini, si perempuan ini, si siswi MTS yang berumur 15 tahun ini akhirnya lapor lah gitu karena katanya disebar lewat teman-temannya. Oke.
Itu sedikit dari beritanya, review dari yang gue baca. Cuman kalau menurut gue, kasus kayak gini itu tuh udah 1:1.000.000 dalam dunia. Maksud gue, that's why mungkin kalau industri industri bokep ada di Indonesia, ini mengurangi hal-hal kayak gini sih menurut gue. Kalau emang lo mau kayak gitu, gue lebih mending orang yang video call seks tapi bayar, memang mereka bekerja untuk seperti itu, dibandingkan yang lo harus mengelabui dan menghancurkan mental orang dan psikis orang sih. Karena maksud gue, ketika lo menyebar video itu, lo mikirin gak sih mentalnya, keluarganya? Lo cuma akan jadi orang yang jahat menurut gue gitu loh. Makanya sebenarnya tuh yang jahat bukan virus corona sih, kayaknya lo deh. Kayak manusia yang manusia yang otaknya nggak pernah berpikir clear, yang manusia yang nggak pernah yang selalu pengen terlihat oke, yang pengen selalu jadi superhero mungkin menurut mereka. Makanya gue cuma bisa bilang anjing sih gitu maksudnya. Karena teman gue pun ada kejadiannya bukan persis, malah udah disebar gitu loh, cuman dia nggak bisa apa-apa gitu loh, sampai keluarganya pun ngeblame dia gitu loh, dan pekerjaannya sempat diputus sebelah pihak segala macemnya gitu loh. Dan mau ngomong apa bro gitu loh kasarnya. Dan gue cuma bisa bilang kasihan sih, udah kasihan itu doang. Karena at the end of the time gue cuma bisa bilang ya gimana ya, semangat aja lah. Semangat buat apapun yang terjadi. Gue nggak tahu nama siswa MTS siapa. Kalau siswa MTS ini yang di Tasik ini nonton konten gue cuma mau bilang semangat apapun yang terjadi dalam hidup lo. Gue yakin lo pasti juga stres untuk ngadepin ini semua. Tapi percayalah, orang akan melihat lo lebih daripada itu gitu loh. Gue tahu lo salah, gue tahu lo bodoh juga. Lo masih umur 15 tahun, tapi bukan berarti hidup lo berakhir di situ aja. Hidup lo masih panjang. Dan mungkin itu yang bisa gue sampein. Dan buat siapapun di luar sana, ketika kalian ngelakuin sesuatu, kalian udah tahu harus resikonya sih. Dan ketika resiko itu datang, pertanyaannya kalian siap atau enggak menerima resikonya. And segitu aja dari gue. And that is all. See you later.